Halo anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar tentang menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, oke, langsung saja ya. Misalkan ini ada pertanyaan disuruh untuk menggambar grafik fungsi eksponen ya. Nah, ini pertanyaannya. Ini judulnya ya. Ini judulnya. Yaitu tentang menggambar grafik fungsi eksponen. Sekarang misalkan ada soal, perintahnya seperti ini. Gambarkan grafik fungsi eksponen berikut. Nah, jadi ada beberapa fungsi eksponen yang akan kita buat grafiknya. Misalkan yang pertama adalah grafik fungsi fx. Fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini supaya x-nya jadi pangkat, x-nya kita blok ya, terus format cell ya. Kita nyari yang superscript ininya, biar jadi pangkat yang di atas. Nah, jadinya pangkat seperti itu. Oke ya, kita ulangi lagi. Ya, kita klik 2x. Ya. Terus x-nya ini kita blok. Nah, di sini di home ada pilihan format cell. Atau jika ini tidak muncul, tidak bisa diklik, bisa kalian klik kanan ya. Di x tadi yang udah diblok, diklik kanan. Terus format cell, format. Ya, ini superscript pangkat. Sudah, diklik enter. Nah, sekarang kita ke grafik yang kedua, yaitu gx. Sama dengan 2 dipangkatkan x plus 3 misalkan. X plus 3. Nah, kita inginnya x plus 3 nya sebagai pangkat. Jadi kita blok x plus 3 nya. Seperti tadi, ini format, diklik. Format, terus cell. Sini. Terus superscript ya. Format cellnya selain dari sini format cell, bisa juga ini diklik kanan, format cell. Nah, seperti tadi ya. Oke, kita lanjutkan yang grafik berikutnya, yang ketiga, yaitu hx sama dengan 2 pangkat x plus 3, tapi bedanya sekarang yang akan saya jadikan pangkat bukan x plus 3 ya, jadi soalnya itu bukan x plus 3 nya jadi pangkat, tapi x nya. Oke, kita klik kanan, format cell, superscript. Oke, enter. Sekarang yang terakhir ya, grafiknya ada 4, yaitu setengah pangkat x. Setengah pangkat x. Jadi yang dipangkat x itu yang setengahnya. Kita klik kanan, atau yang ini format cell, superscript, enter. Ya, jadi maksudnya adalah setengah dipangkatkan dengan x. Ini saya kasih kurung supaya jelas, yang dipangkatkan x itu adalah setengahnya. Atau jika dilepas juga nggak apa-apa. Jadi ini bukan atau ya, tapi setengah gitu maksudnya, setengah pangkat x. Oke, lanjut. Sekarang kita menggambar grafiknya. Ya. Saya ulangi lagi. Oke. Saya ulangi lagi. Ini saya hapus lagi ya, saya ulangi dari awal. Nah, di yang bawah ini adalah sheet. Sheet itu lembar kerja. Jadi lembar kerjanya akan kalian kerjakan. Jadi ini satu file ini ibaratnya satu buku ya. Dalam buku itu kan banyak lembar-lembar ya. Ya, lembar-lembar itu yang bawah ini. Kita klik plus, berarti itu mengerjakan di lembar yang baru. Ini lembar pertama, lembar soal. Ini lembar pekerjaan kita. Misalkan seperti itu ya. Kita klik kanan, terus rename untuk mengganti namanya. Ini sekarang yang fx ya. Kita ngerjakan yang fx. Nah, kita copy paste. Soalnya. Biar cepat, biar nggak ngetik lagi. Nah, seperti itu. Ini kotaknya besar-besar. Saya ganti ukurannya ya, 100. Ctrl Alt, jadi ukuran 16 biar besar. Nah, seperti ini. Ctrl Alt, biar ukurannya besar, biar kelihatan dengan jelas.
Ini juga Ctrl Alt, saya jadikan 16. Nah, biar besar, biar kelihatan. Lanjut, berikutnya kita caranya untuk membuat grafik ya. Sekarang kita membuat grafik. Caranya untuk membuat grafik itu kita harus menentukan mana domainnya dan mana kodomainnya ya, atau daerah ring sama hasilnya. Kalau dalam fungsi dulu kan pernah kenal kalian domain sama kodomain. Nah, gampangnya rentang yang sumbu x-nya sama nilainya yang di sumbu y-nya kita tentukan dulu ya. Jadi kita tentukan yang nilai x-nya sama nilai y-nya. Y-nya itu adalah fx-nya ini. Nah, untuk ini kalau dulu kita ke bawah. Waktu zaman dulu masih SMP diajarin cara membuat tabelnya supaya bisa membuat grafik itu arahnya begini. Kalau dulu misalkan ini 1, 2, 3, 4, ini nilainya misalkan ya min 4, min 6, min 8 dan sebagainya. Dulu kan tabelnya ke mendatar seperti ini. Kalau sekarang ini kan namanya tabel horizontal ya. Pembuatannya secara horizontal. Kalau sekarang kita membaca secara vertikal, jadi turun ke bawah. Ya, oke, seperti itu. Minus, misalkan dimulai dari minus 4, terus turun ke bawah minus 3, minus lagi 2. Nah, ini caranya supaya berurutan, bisa diketik manual satu persatu seperti ini tadi. Cuma jika datanya ini banyak ratusan ya, ratusan ke bawah. Kalau kita nulis satu persatu memakan banyak waktu. Jadi yang lebih cepat caranya pakai sistem ya, pakai metode rumus yang sudah ada di Excel-nya ini. Jadi ini kita klik di blok 2-nya ya. Dua nilai yang berurutan kita blok. Terus yang ini ada tanda plus. Ini loh, ada di pojok kanan kan, ada di pojok kanan bawah ini ada kotakannya. Jadi kursornya ini kalian paskan di pojok kanan bawahnya ini. Nah, supaya berubah tanda jadi tanda plus kecil hitam seperti ini. Terus kita blok, kita tarik ke bawah. Maka dia akan sudah berurutan secara otomatis. Nah, sudah berurutan secara otomatis. Kita hapus saja yang bawah biar tidak terlalu banyak datanya. Kita hapus. Oke, sekarang ke nilainya. Nilainya itu pakai tanda sama dengan. Misalkan saya punya angka 2 dan 4. 2 dan 6 misalkan ya. Perintahnya adalah 2 ditambah 6 sama dengan berapa? Misalkan seperti itu. Jadi kita ingin menambahkan 2 ditambah 6. Maka caranya sama dengan 2-nya kita klik di sini 2, terus ditambah ini adalah 6 sama dengan. Atau gini aja kita ganti. Ini permulaan aja ya. Misalkan ada nilai x ditambah dengan y sama dengan, misalkan terus x dikali dengan y atau dibagi dengan y. X dibagi y sama dengan Oke, ini misalkan ini x, ini y-nya, ini hasilnya ya. Nah, jadi x-nya kita tentukan 2, misalkan 4 sama dengan, berarti misalnya kita kerjakan yang ini x ditambah y, berarti x-nya kita klik 2, tambah kita klik, y-nya kita klik, enter, sudah langsung hitung ya. Jadi ini misalkan nilainya x ditambah y, yang ini x dibagi y. Sekarang kita x dibagi y, x-nya adalah 2, baginya pakai per ya, pakai tanda garis miring, slash ini namanya, y-nya adalah 4, kita klik, terus enter. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung pakai rumus ya. Misalkan ini diganti angka 12, sudah otomatis dia ngikuti. 20 udah otomatis dia ngikuti. Nah, kalau sudah paham ini kita hapus, kita fokus ke sini. Jadi cara supaya ngitung 2 pangkat x jika x-nya diganti dengan angka min 4, min 3, min 2, min 1, 0 dan seterusnya, maka caranya pakai sama dengan. Supaya rumusnya berjalan di dalam Excel itu, supaya kita menghitung suatu nilai maka harus dikasih perintah sama dengan di awal ya. Sama dengan, terus 2-nya diklik 2, terus pangkat pakai tanda caping ya, di atasnya angka 6 ya, pakai tanda caping, di atasnya tombol yang di keyboard tuh di angka 6 kan ada tanda caping, kita klik capingnya, kita ketik, terus x-nya tadi kan ini yang min 4 sebagai x, kita klik gini, terus di enter. Nah, dia sudah akan ngitung otomatis nilainya. Oke, seperti ya, kalau sudah ketemu satu rumus, kita nggak perlu buat rumus lagi. Maka yang ini cukup kita copy aja, Ctrl C ya, atau di copy, terus di blok yang mau dipastekan, Ctrl V di paste. Nah, cara yang pertama. Cara yang kedua, cara copy pastenya bisa dengan langsung digeret.
Ya, seperti tadi. Ini di pojok yang kanan bawah ini kursornya diarahkan di sini. Nah, berubah tandanya langsung digeret itu berarti diklik kiri terus ditahan, ditarik ke bawah. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu di drag seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Nah, kalau sudah kita percantik tabelnya ini, kita buat rata tengah ya. Nah, terus kita buat warnanya hanya untuk memoles saja, mempercantik tampilan. Ini sesuai dengan selera masing-masing ya. Dikasih bordernya juga pilih. Bordernya saya kasih yang ini. Warna bordernya misalkan pengen yang hijau, silakan. Nah, ini inside yang dalam, ini outline. Untuk menghilangkan semuanya klik none, hilang semua. Ini hanya atas saja ya, diklik lagi hilang. Hanya yang tengah, klik lagi hilang. Yang bawah, klik lagi hilang. Ini yang miring dan seterusnya bisa kalian coba-coba di sini. Nah, ini saya menghendaki yang outline sama inside. Oke. Nah, jadi terus saya pengen hanya khusus yang ini saja yang saya buat garis yang tambahan. Jadi saya pengen garis 2 yang di sini, klik yang outline. Nah, kotakan luar saja. Jadi hanya tampilan yang luar atau begini juga boleh. Outline. Sip. Jadi hasilnya bisa kita lihat di file. Maaf. Ketampil ya di file. Terus print. Nah, bisa kelihatan hasilnya kotak-kotakannya ini. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini kita blok ya, kita blok semua yang X sama dari X ya, dari X ini kita blok semuanya, blok ke bawah. Terus insert. Nah, terus pilih yang charts, pilih. Cuma kali ini kan tampilannya masih kecil, kurang jelas, jadi kita perbesar pakai yang kanan bawah ini ada tambah panah see all charts untuk melihat semua grafik yang disediakan. Nah, all chart. Kita pilih semuanya lah. Kita pilih yang XY scatter ya. Persebaran sumbek dan sembunyinya. Nah, ini ada pilihan. Ini kita pilih yang ada garis sama titik. Kalau ini kan titik tanpa garis, garis dengan titik, garis tanpa titik, ini garis dengan titik juga. Bedanya ini sama ini, kalau ini grafiknya smooth ya, melengkung halus garisnya, kalau ini garisnya straight line, jadi garis lurus-lurus ya, jadi tidak melengkung. Ya, karena fungsi eksponen itu garisnya melengkung, kita pakai yang ini. Ini adalah grafik garis lurus ya, bukan melengkung. Jadi kita pakai yang ini. Kita pilih, kita klik OK. Nah, sudah jadi sekarang grafiknya. Jadi ini grafik FX. Ini grafiknya FX. Ya. Nah, ini bisa kita rubah-rubah warnanya. Kita klik garisnya, kita klik kanan. Ya. Jadi pertama kita klik kiri dulu. Kita klik kiri, kita pilih, terus kita klik kanan, terus di sini outline, pilih yang outline. Karena garis itu adalah outline-nya. Bisa kalian ganti warnanya. Nah, ini warnanya atau warna oranye juga bisa. Nah, sudah berganti warna. Jadi ini untuk soal yang pertama udah selesai ya. Menggambar grafik fungsi eksponen sudah selesai. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Untuk yang GX. Oke, lanjut. GX tadi rumusnya adalah ini soalnya. Oke, kita blok, kita kontrol ya, biar 16, biar besar. Seperti tadi, kita copy paste biar tidak membuat dari awal. Kita copy paste di sini. Hanya kita rubah ininya jadi GX. Itu aja ya. Ini kita hilangkan. Nah, kita hapus. Nah, warnanya juga kita ganti biar membedakan dengan yang tadi. Kita ganti. Oke. Garisnya kita ganti garisnya berwarna biru. Keliru.
ganti yang ini. Nah, oke lanjut. Nah, jika kalian nggak suka dengan warnanya, ya silahkan diganti sendiri. Ini ada pilihan more color. Pilihannya ada banyak, ini macam-macam, bisa diklik. Ini bisa dibuat cerah gini, atau diklik yang terserah. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita ulangi lagi langkahnya ya. Sama dengan, terus ini duanya diklik, 2, terus pangkat. Pangkatnya pakai caping, pangkat. Nah, terus ini kan pangkatnya kan X plus 3. Ini kan berarti X ditambah 3 ini harus dikerjakan dulu. Setelah dikerjakan, maka 2-nya dipangkatkan dengan hasil yang dikerjakan tadi. Jadi X sama 3 ini harus dikurung ya. Jadi kasih kurung. Jadi habis tanda caping, kita klik kurungnya. Kurung, X-nya yang mana? X-nya yang ini kita klik. Terus ditambah. Plus ditambah dengan nilai 3. Kalau sudah ditutup kurungnya. Ya, jadi pastikan kurungnya itu antara kurung buka dengan kurung tutup itu satu pasangan. Jika kurung bukanya ada 2, kurung tutupnya juga ada 2. Jika kurung bukanya ada 1, kurung tutup juga ada 1 biar tidak error. Karena jika tidak berpasangan, jika ada kelebihan, maka error. Contoh ya, ini saya tambah 1 kurung tutupnya, tapi kurung bukanya tidak ada. Ya, tidak kurang 1. Jadinya akan membaca error. Nah, ini ada koreksinya. Jika kamu menghendaki nilainya seperti ini, klik yes. Jika tidak, klik no. Saya pengennya kan seperti ini. Dia ada koreksiannya. Nah, otomatis nanti kurungnya hilang 1. Tapi yang enak jangan sampai kurang biar tidak bingung nanti. Takutnya nanti jika perumusan yang rumit, kurungnya kurang 1, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan nanti malah. Oke lah. Kalau sudah ketemu seperti tadi, kita copy paste ya. Tapi kalau saya copy pastenya, saya geret seperti ini, saya drag. Kalau saya biar cepat. Nah, ketemu nilai. Kalau sudah ini di blok semuanya seperti tadi, insert charts, all charts. Nah, seperti ini. Nah, kita ganti. Nah, selesai ya fungsi yang GX. Karena yang ketiga fungsi HX. Jadi 16. Oke. Sekarang kita copy paste soalnya. Seperti tadi kita copy paste tabelnya biar cepat, biar tidak membuat dari awal. Ini kita ganti HX. Oke. Nah, seperti tadi ini klik sama dengan ini kan artinya kan 2 dipangkatkan X dulu, setelah ketemu hasilnya baru ditambah 3. Karena 2 pangkat X harus dikerjakan dulu, jadi ini harus dikurung dulu 2 pangkat X-nya. Jadi kita kasih kurung buka, terus klik 2, terus dipangkat ya pakai tanda caping, pangkatnya pangkat X yang di sini. X. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah hasilnya ditambah dengan 3. Enter. Nah, sudah ini kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kita klik, kita ganti warnanya ya. Misalkan warnanya kuning, ya, biar cerah. Ini. Sudah kita blok, kita buat grafiknya ya seperti tadi. Insert. Oh, baterainya mau habis. Baterainya mau habis. Ntar ya. Aduh, baterainya nggak kuat. Oke, kita lanjutkan. Insert, terus charts, all charts. Kita nyari axis scatter seperti ini. Oke, lanjut. Sudah ketemu. Nah, seperti tadi kita rubah warnanya. Nah, sekarang yang terakhir yang keempat, IX.
lanjut. Nah, oke, ini kita hapus seperti tadi. Kita hapus. Nah, ini kan setengah dipangkatkan dengan X. Jadi setengahnya harus kita kurung dulu. Nanti kita hitung dulu setengah, kita hitung berapa. Terus pangkatkan X. Atau setengahnya langsung kita tentukan nilainya adalah 0,5. Ya, jadi setengahnya itu langsung kita ganti 0,5. Ya, atau kita pakai rumus. Jadi kalau dalam Excel itu kalau kita mau menjumlahkan, ya. Nah, ini saya bentar. Ini tanda atau apa ya? Jadi gini aja wes. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan dengan tanda per plus, maka kita pakai plus ya. Fungsinya tombolnya di dalam keyboard. Jika kita ingin mengurangkan, tombolnya juga pakai kurang. Tapi kalau kita ingin membuat perkalian, maka bukan pakai X, tapi pakai tanda bintang yang ada di atasnya angka 8. Nah, kalau kita ingin membagi, pembagian kan titik 2. Kita tidak pakai titik 2, nggak bisa. Jadi harus pakai tanda slash garis miring. Nah, bentar. Jadi kita harus pakai garis miring seperti ini. Jadi ini adalah fungsi untuk menjumlahkan, fungsi untuk mengurangkan, ini fungsi untuk mengkalikan, ini fungsi untuk membagi. Nah, terus ada satu lagi fungsi untuk pangkat. Kalau pakai pangkat, maka fungsinya pakai tanda caping di atasnya angka 6. Nah, seperti itu. Kalau untuk akar bagaimana? Akar adalah pangkat seper ya. Jadi akar itu nanti pangkatnya harus pangkat seper. Itu artinya pangkat dalam kurung 1 per berapa. Lah ini tergantung dari pangkatnya, dari akarnya. Kalau akarnya cuma akar yang basisnya 2, berarti ini seperdua. Seperti itu. Ini caranya ya. Jadi ini sekarang kita kurung dulu sama dengan kita kurung 1/2, 1 dibagi 2, terus ditutup kurung, terus dipangkatkan dengan X. X-nya adalah yang sebelah kiri tadi. Wah, ini X-nya nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, kita ulangi lagi. Ya, kita hapus. Ini kita perlebar ini. Nah, biar X-nya nggak ketutupan. Tadi X-nya ketutupan. Sama dengan dalam kurung 1/2, terus dipangkat. Pangkatnya yang ini. Diklik. Klik. Enter. Tapi bagaimana jika memang nggak bisa diklik atau ketutupan kayak tadi? Caranya berarti manual ya. Kita ulangi lagi. Sama dengan buka kurung 1 dibagi 2, tutup kurung, pangkat. Nah, ini yang mau kita klik ini sel berapa? Ini kan selnya kan sel A ya. Ini sel A dan ininya 4, barisnya yang keempat. Ya. Baris keempat. Ini kolom A, barisnya yang keempat. Jadi A4. Jadi kita klik aja A4, enter. Nah, seperti itu. Jadi setiap kotak ini namanya adalah sel. Ini sel J5. Kalau yang ini sel E10 ya. Jadi kalau ini sel A4, ini sel A6, A8, kalau ini sel J5 dan sebagainya. Jadi kita klik manual selnya juga bisa ya. Kita klik manual, harusnya kan ini diklik. Kalau kita nggak bisa ngeklik, kita ketik aja manual nggak apa-apa. Jadi kita ke tombol A4 seperti itu boleh. Oke, kalau sudah kita copy ke bawah. Nah, ini kita hapus dulu, kita blok, kita buatkan grafiknya. Insert, charts, all charts, XY sketcher. Nah, seperti tadi. Nah, sudah ketemu. Ya, ini kita ganti warnanya biar tidak sama dengan sebelumnya. Terlalu cerang. Jadi warnanya, hurufnya kita ganti warna putih.
Nah, seperti itu. Sudah jadi. Nah, jadi soal untuk membuat grafik sudah kita kerjakan. Sekarang soal yang berikutnya ya, soalnya ada 2. Misalkan seperti ini. Sekarang adalah untuk menghubungkan. Tentukan hubungan dari grafik fx dengan grafik gx dengan hx dan ix. Nah, jadi maksudnya adalah yang sudah kita kerjakan tadi itu kita tentukan hubungannya. Nah, grafik gx, jadi fx dengan gx itu apa hubungannya, grafik fx dengan hx itu apa hubungannya, grafik fx dengan x itu apa hubungannya, itu soalnya.